Mungkin kita angkat satu security di pintu untuk meriksa, oh ini udah disunat di sini, ini belum, ini belum, nggak bisa. Nah, itulah kenapa anak-anak dibuat satu shop di belakang. Tapi anak-anak ini kalau dibuat satu shop di belakang ribut Ustaz. Nanti mereka, jangankan anak-anak, yang udah besar, yang udah dewasa pun kalau udah ketemu balik jadi anak-anak. Mudah aja. Saya pernah sholat di Masjid Agung, ulang acara tausiah. Saya lihat di belakang bulan suci Ramadan, anak-anak di belakang diam, nggak ada yang ribut. Ini kenapa anak-anak ini nggak ada yang lari, nggak ada yang menjerit, tenang semua. Ternyata ada satu orang bawa rotan di belakang. Oh, saya tanya, kamu mau pukul anaknya? Enggak Pak Ustaz, nakut-nakuti aja Pak Ustaz. Nggak bisa Pak Ustaz, bapaknya galak. Ini kita jaga kebersamaan ini, karena kalau tidak kita jaga, anaknya ribut, anaknya lari, bapaknya kebetulan kena kumat darah tinggi, nggak sabar mau salam, nggak ada pakai salam kiri, salam kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak setan. Nah, akhirnya tersinggung kelahi, rusak, masjid kosong, orang nggak datang lagi. Kebersamaan ini kita jaga pada perkara yang remeh temeh sepele, tapi anak jangan sampai dilarang ke masjid. Saya dikirimi video, ada gambar orang habis selesai sholat salam, dia tendang anak di belakang itu sampai mental ke belakang. Bapak Ibu sudah dapat videonya? Nanti saya kirim. Kalau anak-anak kecil sudah tidak sholat lagi di masjid, apa yang terjadi dengan masjid kita 20-30 tahun akan datang? Apakah Masjid Al-Muhajirin ini tahun 2053 masih ada orangnya? Saya yakin, percaya masih ada. Tahun 2023 saya datang kemari, 2053 yang mengundang saya nanti. Nah, itulah anak-anak kecil yang ada di belakang untuk dekat Bapak. Mereka yang akan nelpon, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini Ustaz Abdul Somad yang dulu datang ke Masjid Al-Muhajirin tahun 2023 Agustus. Betul. Kami mau buat lagi sebagaimana ayah kami dulu membuat, mensyukuri nikmat Agustus. Kami juga ingin Ustaz datang lagi. Ini betul kan Ustaz Somad? Betul. Masih hidup? Masih. Waktu itu saya tausiah masih. Waktu itu saya dengan anak-anak bapak. Bapak-bapak ini udah meninggal semua udah. Saya masih ada. Waktu itu saya bilang untuk mereka yang sudah berjuang sehingga berdirinya masjid ini, untuk mereka semua kami, Bapak jangan khawatir, kami bacakan Al-Fatihah nanti. Kita jangan hanya berpikir masa lalu. Dulu nggak ada masjid di sini. Dulu ini hanya tanah kosong. Tapi kita juga berpikir tahun 2053 siapa yang akan melaksanakan sholat berjamaah, tablik akbar, pengajian, syukuran 17 Agustus 2053, yaitu anak-anak kita itu. Kalau tidak kita didik dia di masjid, dia jadi polisi, dia jadi tentara, dia jadi pengacara, dia jadi lawyer, dia jadi hakim, tapi dia tetap hatinya tergantung di masjid. Ini berproses. Allah bisa karena biasa. Masjid kampung saya, imam depan itu pintu ke belakang pasti seperti masjid ini. Pintu ke belakang ada pintu dua, tapi bukanya tidak begini. Masjid di kampung saya pintunya kalau dibuka pintu kiri dengan pintu kanan, ada ruang kosong di tengah, ada tiang di tengah, daun pintu kanan, daun pintu kiri, kalau ditutup ada kosong. Disitulah saya selalu kalau sholat Jumat melihat imam. Pulang saya ke kampung, duduk lagi saya di situ mengenang masa kecil. Ada beduk besar. Sore jam-jam 6 waktu Sumatera belum azan maghrib, maghribnya 6.30. Jam 6 saya sudah datang situ di beduk itu, booking tempat duluan. Kawan-kawan saya yang datang nggak dapat, saya udah duluan di situ. Mengenang masa kecil. Kita sedang membuat sejarah masa kecil untuk anak-anak kita. Maka bawa dia ke maghrib. Saya ketemu promotor band 6 bulan keliling Indonesia, dari Sumatera sampai Papua, nggak pernah sholat Pak Ustadz. Saya kalau sudah bawa band keliling ini nggak pernah sholat Pak Ustadz. Jadi ceritanya Bapak tobat gimana? Awalnya saya tobat itu pas sore-sore sudah masang pentas mau show konser band nanti malam Pak Ustadz. Tiba-tiba pas sore saya lihat merah di ufuk barat. Tak lama azan maghrib berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
ketika itu saya terbayang ayah saya menarik tangan saya ke masjid, Pak Ustadz. Terbayang wajahnya, meleleh air mata saya, Pak Ustadz. Itulah yang menyebabkan saya tobat, Pak Ustadz. Jadi anak-anak kita ini ada juga mungkin yang sempat nyasar, tapi nggak terlalu jauh, dia masih sempat ingat masjid. Jangan sampai anak kita setelah dewasa yang dia ingat, papa dulu selalu bawa karaoke, ayah saya membawa saya ke masjid. Dulu kalian waktu 17 Agustus gimana? Waktu 17 Agustus ayah saya membawa saya beserta ibu saya ke masjid. Kami mensyukurinya dengan tablik akbar pengajian. Waktu itu Bapak Wali Kota, Majelis Ulama Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, alim ulama, tokoh masyarakat semuanya hadir. Apa yang kita lakukan sekarang, itu yang akan mereka lakukan di masa akan datang. Mudah-mudahan anak-anak kita selamat dari narkoba, selamat dari LGBT, selamat dari pergaulan bebas, tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, insyaallah. Hari ini anak-anak kehilangan tokoh, tidak ada yang bisa dijadikannya panutan. Kalau bapak ibu tidak percaya, nanti pulang ke rumah, lihat kamarnya, lihat layar monitornya, gambar siapa yang paling banyak di kamarnya. Apa yang terjadi? Begitu jamaah pulang ke rumah, dilihatnya kamar anaknya, ternyata bukan gambar ayah. Gambar siapa yang ada di situ? Naruto, Spiderman, Wonder Woman, Catwoman. Ternyata ayah tidak lagi menjadi tokoh, ibu tidak lagi menjadi tokoh. Ibu adalah perempuan pertama yang disayang anak laki-laki. Ayah adalah laki-laki pertama anak perempuan yang jatuh cinta. Dia mengutarakan tentang keluh kesah hidupnya. Hari ini anak-anak curhatnya kepada pacarnya. Bapaknya tidak pernah ketemu, ibunya tidak pernah berjumpa. Mereka menjadi generasi yang kebingungan. Maka kita kembali lagi ke masjid, kembali lagi seperti Nabi Muhammad mendidik anak-anak. Lahirlah Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf, Amr bin As. Ini semua adalah generasi yang dibangun di masjid. Pengajian subuhnya sudah, ada pengajian malam dari maghrib ke isya, gak usah panjang-panjang, 45 menit. Ngaji sama Ustadz Somad 60 menit. Ngaji di Masjid Al-Muhajirin maghrib ke isya. Ini dibuat acara pengajian jam 9 malam. Ustadznya sudah datang, diumumkan kepada jamaah sekalian, harap datang ke masjid karena ustadz udah nunggu 30 menit. Saya kalau buat pengajian maghrib ke isya. Kenapa? Karena dengan maghrib ke isya jamaah otomatis sholat 2 kali. Maghribnya berjamaah, isyanya berjamaah. Waktu nggak banyak terbuang. Ini maghrib isya orang nggak ke masjid, dibuat acara di luar masjid. Akhirnya sholawatnya bagus, hadrohnya nggak salah. Pengajian dimulai jam 12 malam, selesai jam 3 malam, pulang tidur subuh kosong. Tetap pemain inti, imam sama muazzin. Itu pun itu yang imam, itu yang muazzin. Pemain naturalisasi terbang hilang melayang. Bukti berhasilnya Masjid Al-Muhajirin bukan sekedar bangunannya yang megah mewah cantik, bukan sekedar ramai waktu subuh peresmian tanda tangan Bapak Wali Kota, tapi ramai sholat berjamaah. Mudah-mudahan besok subuh seperti ini juga ramainya, insyaallah. Ya tentu nggak bisa. Ini kan nggak semuanya satu. Ada yang jamaah masjid, musola, surau, langgar lain datang kemari. Jadi kalau besok kebetulan setengah dari ini, ya alhamdulillah. Kalau sampai nggak ada sama sekali satu sop nggak penuh, kadang beberapa masjid nih lebih banyak tiangnya daripada orang. Insya Allah Masjid Al-Muhajirin penuh melimpah ruah sampai hari kiamat, insya Allah. Sab'atun yudhilluhumullah, ada 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan singgasana arsy Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, hari itu tidak ada tempat bernaung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya tergantung di masjid.
badannya boleh kerja di mall, badannya boleh di kantor, badannya boleh di pasar. Tapi kalau sudah azan berkumandang, hayya 'alas shalah, segera dia datang ke masjid. Bahkan sebelum azan dia sudah duduk di masjid, intizarus shalah. Banyak sekarang orang duduk di masjid khusyuk, Masya Allah, seperti bertasbih dari belakang, seperti berzikir. Lihat depan main game online. Cepat datang ke masjid. Belum azan udah duduk di masjid. Kenapa? Ada wifi gratis. Dia sudah mau datang ke masjid, itu sudah alhamdulillah. Man shollat subha fi jama'atin, sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah. Termasuk majlis pengajian ini majlis zikir. Summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Bagi yang pakai usolli sunnatal isyraq rak'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang tidak pakai usolli, niat saja dalam hati, Allahu Akbar. Ayatnya Pak Ustadz, ya ayat yang lama juga, kulhu. Terserah, mau wadduha bagus, afdal, mau alam nasrah, asal jangan yasin aja. Yasin pun nggak apa-apa juga, membaca ayat paling panjang. Iqra' ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Ini sudah jam 6.15, sudah bisa boleh sholat sunat isra. Bagus sekali jam, langsung nampak. Subuh jam 6.17, suruk jam 6.17. Jam 6.17 sudah suruk katanya, sudah terbit matahari. Lewatkan 12 menit, maka ketika matahari terbit itu dipakai untuk menyembah setan, Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Itu disembah ketika matahari terbit. Itu mengapa kita tidak boleh sholat saat matahari terbit, supaya jangan tasyabuh, jangan sampai menyerupai perbuatan orang kafir musyrik yang ada di Makkah waktu itu. Lewatkan. Kira-kira matahari sudah lewat sepenggalah, menurut hitungan setinggi tombak, qaidah rab'id namanya. Setinggi tombak itu lebih kurang 12 menit, barulah kemudian melaksanakan sholat. Berkah hidup kita. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, kata Nabi. Berikanlah berkah pada umatku siapa yang paling awal bangun paginya. Ini tadi ada yang bangunnya jam 4, ada yang bangunnya jam 3. Siapa yang paling awal? Itulah. Saya nggak tidur sama sekali Pak Ustaz. Loh, kok nggak tidur? Saya memang jaga malam. Bagus. Yang jaga malam jangan sampai tidur jam 4. Kalau tidur jam 4 pasti kebablasan. Maka tunggu dulu azan subuh. Habis azan subuh, sholat subuh. Banyak juga yang nunggu azan subuh, habis itu tidur juga nggak sholat subuh. Sholat subuh dulu berjamaah. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama sholat layla kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Doakan Ustaz Somad bisa istiqomah dan kita semua istiqomah. Assalamualaikum WRWB warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT subhanahu wa ta'ala. Mohon izin Ustadz, di masjid kami setelah sholat ada program baca Quran dengan artinya dan pembacaan hadis serta imam berdoa. Sementara saya belum selesai zikir, dia zikir 1000 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu Ustadz membacakan ayat, ya ayyuha, hai orang-orang, allazina, yang amanu, beriman. Jamaah masih ada yang berzikir. Ustadz sudah mulai ngaji, baca ayat dengan terjemah. Apakah saya berhenti zikir untuk mendengarkan bacaan Quran dan hadis tersebut, atau saya terus saja zikir? Zikir itu dua, menyebut di mulut, mengingat di hati. Kalau menyebut di mulut berhenti, hati kan enggak. Jadi ikut zikir bisa kapan, pagi, petang, siang, malam, di jalan, di WC aja bisa berzikir, tapi mulut enggak nyebut, dalam hati. Maka ngaji ini boleh jadi terlewatkan. Maka hatimu tetap berzikir, dengarkan pengajian Ustadz membacakan ayat, hatimu tetap berzikir Allah, 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 di dalam hati, di dalam qalbu. Mulut mungkin berhenti, nanti habis pengajian silakan astagfirullahaladzim. Jangan marah. Ini karena Ustadz ngajar, karena mengejar waktu pagi takut ada yang ketinggalan, dia marah.
mendengar ada ngajaran la ilaha illallah, akhirnya kelahi di masjid. Jamaah di masjid masyarakat 100, yang ke masjid 10, yang 5 ini kelahi. Masalah zikir, masalah sayyidina, masalah khutbah, masalah. Maka berkunut subuh, berlapang dada menerima perbedaan. Jadi kalau ikut pengajian, ya ikut ngaji, hati tetap berzikir. Nanti selesai pengajian, zikir wirid-wiridnya tetap bisa dilanjutkan. Jadi tidak ada halangan sama sekali. Majelis ilmu juga majelis zikir, karena majelis ilmu kita majelis mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ayat Quran, hadis Nabi, tidak ada lagha, tidak ada sia-sia di dalamnya. Bagaimana bisa lama berdirinya jika surat yang hafal hanya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas? Salat itu lama berdirinya, rukuknya, sujudnya dikit. Berdirinya sebentar, rukuk sujudnya banyak. Jadi kalau ayatnya pendek, rukuk sujudnya banyak. Sayyidina Ali punya anak namanya Imam Ali, Imam Husain. Imam Husain punya anak namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin, bergelar dengan As-Sajjad. Sajjad artinya orang banyak sujud. Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala disebutkan pernah satu hari dia bersujud alfa sajadah, 1000 kali sujud. Jadi kalau 1000 kali sujud ayatnya pendek, tegaknya sebentar, sujudnya banyak. Jadi sholat ini pilih antara dua. Kalau kebetulan ayatnya panjang, maka lama tegaknya, sujudnya dikit. Kalau kebetulan nggak panjang hafal ayat, tegaknya nggak terlalu lama dan sujudnya banyak. Saya Pak Ustadz ayat cuman qul huwallah tapi sujudnya banyak. Ada sahabat Nabi, siapa namanya? Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man sholat dari Isya sampai subuh, ayatnya nggak ganti-ganti, qul huwallah. Ini mazhab, ingin ikut mazhab. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, ya ini Qatadah bin Nu'man, dia sholat dari Isya sampai subuh, ayatnya nggak ganti-ganti, qul huwallah terus. Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Satu qul huwallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Maka tadi malam dia sudah hatam Quran berkali-kali. Inilah dalil yang saya tunggu selama ini Pak Ustaz. Amalkan terus. Kalau sholat sunat boleh melihat mushaf. Jadi kebetulan ada mushaf Quran yang diletakkan, ada namanya mushaf tahajud. Beli sama tiangnya sekalian, tegakkan. Sholat, baca satu halaman, baca. Atau pakai handphone ada Quran digital, lihat sholat sunat. Mana dalilnya? Sayyidatuna Aisyah pernah sholat, imamnya itu melihat. Lihat. Waktu itu kan belum ada handphone Pak Ustaz, belum. Masih pakai suhuf. Suhuf adalah lembaran. Kalau pakai handphone, handphonenya dinonaktifkan dulu. Jangan sampai pas sholat, iya sebentar. Kadang kita spontan, batal. Kalau sampai ngomong ketika sholat, batal. Itu teknis. Kalau mau sholat tetap bisa ayatnya panjang lama dengan Quran mushaf tahajud namanya. Nanti beli ke toko buku, cari mushaf tahajud. Ada mushaf tajwid, idgham, ilfa, gunnah, qalqalah, bila gunnah pakai warna merah, kuning, kelabu, hijau, ungu. Bagus. Jangan sampai Quran kita, Quran akad nikah tahun 80 masih ada sampai sekarang dan masih baru lagi di ruang tamu, dimasukkan plastik, dibalut kain sutra, masuk kotak kayu jati, dipaku sampai mati nggak pernah dibuka. Bukan begitu tujuan dulu. Mengapa maharnya seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran? Supaya kita sholat berjamaah dan membaca Al-Quran. Di masjid sering kita jumpai habis kajian Ahad ada hidangan makanan dan minuman. Iya, kabarnya juga di sini juga ada. Kabarnya habis ini ada acara sarapan bersama di rumah masing-masing. Yang disediakan oleh pengurus masjid, dan uang untuk membeli makan tersebut dari uang trombol Jumat. Nggak bisa, karena orang bersedekah bukan khusus untuk makan jamaah.
dan yang memakan itu tidak semuanya fakir miskin. Kalau mau buat begitu, buatkan satu kotak khusus, kotak untuk makan bersama Ahad pagi. Jadi orang ketika menyumbang, dia masukkan duit itu niatnya untuk sedekah makan. Buatkan rekening khusus, jangan nyampur. Rekening khusus untuk masjid makan-makan, namanya M3, masjid makan-makan. Ada Ustadz Lukman dari Pontianak mensponsori itu. Habis sholat Jumat makan, buka bersama makan, sahur bersama makan, namanya masjid makan-makan. Bagus, tapi jangan diambil uang orang yang bersedekah umum, tapi dibuatkan kotak khusus atau rekening khusus. Apalagi kalau sampai makan harta anak yatim. Innama ya'kuluna fi butunihim nara, mereka memakan api di perut mereka. Ini administrasi keuangan masjid mesti betul-betul selektif, jangan sampai salah. Niat baik tapi perbuatannya tidak baik. Tapi bukan berarti saya mengharamkan sama sekali. Siapa saya berani mengharamkan? Saya hanya mengarahkan supaya jangan sampai kita salah dalam beramal. Apakah makanan minuman tersebut jika dimakan oleh jamaah halal dan berdosakah pengurusnya Pak Ustadz? Pengurus tidak memiliki apa-apa. Masjid wa annal masajida lillah, pengurus adalah orang yang dititipkan amanah untuk mengurus Baitullah berdasarkan amanah yang diberikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan diamanahkan jadi ketua masjid, ya. Ini Ustadz nyindir ketua masjid atau gimana? Enggak, saya ketua masjid. Ini biar kurus begini ketua masjid. Ketua masjid. Maka saya bertanggung jawab penuh. Akhirnya suatu hari datang pengurus, wajahnya berkabung. Saya bilang, ada jamaah yang meninggal? Enggak Pak Ustadz. Ada kecelakaan? Enggak Pak Ustadz. Terus apa masalahnya? Duit dilarikan sekretaris Pak Ustadz. Berapa? 40 juta Pak Ustadz. Ini duit umat, bukan duit pengurus. Berarti kita bertanggung jawab. Harus kita ganti semua. Kalau gitu kami ngundurkan diri semua Pak Ustadz. Gawat, bahaya. Terpaksa saya ganti pakai duit saya sendiri. Kalau tidak saya dituntut Allah di padang mahsyar. Kalau gitu kasih tahu sama dia, kau mau dilaporkan Ustadz ke polisi, balikkan uang itu. Enggak ada Pak Ustadz, dia pun udah fakir miskin juga sekarang Pak Ustadz. Jadi menjadi pengurus masjid adalah tanggung jawab. Kalau kita bisa mengelola masjid dengan baik sehingga orang ramai, pahalanya 2 kali lipat. Tapi kalau sampai orang nggak ke masjid gara-gara kita, apalagi sampai duit masjid habis, kita diminta tuntut tanggung jawab di hadapan Allah. Tapi jangan gara-gara ini pengurus mundurkan diri semua. Menjadi pengurus masjid mesti tebal-tebal telinga, mesti tahan-tahan hati, mesti tahan-tahan perasaan, mesti tahan-tahan emosi. Kenapa? Karena pengurus masjid ini seperti kue bingka Ambon, di atasnya api, di bawahnya api. Banyak sekali. Ustaz kok tahu? Saya pengurus masjid.